Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, karena kalian sekarang sudah menjadi siswa kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini merupakan video untuk pembelajaran pertama kita untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 7 semester 1. Adapun materi untuk bab pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi yang Ibu bahas pada video pembelajaran ini yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita akan bahas pada video pertemuan selanjutnya. Pada materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan mempelajari materi pembentukan BPUPKI. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pembentukan BPUPKI. Yang kedua, siswa dapat mengetahui anggota BPUPKI. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tugas atau tujuan BPUPKI. Yang keempat, siswa dapat mengetahui sidang BPUPKI. Peta konsep materi pembentukan BPUPKI terdiri atas: pertama, kapan pembentukan BPUPKI, tugas BPUPKI, keanggotaan BPUPKI, dan yang terakhir, sidang BPUPKI. Sebelum lebih lanjut Ibu membahas materi pembentukan BPUPKI, Ibu mau menjelaskan kepada anak-anakku sekalian secara singkat kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pada awalnya, kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia, karena Jepang membawa 3 semboyan Jepang yang menarik simpati perhatian rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, Jepang pelindung Asia, yang kedua, Jepang pemimpin Asia, yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Akan tetapi kenyataannya, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang. Apa-apa saja kebijakan tentara Jepang yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia atau bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksanaan kerja paksa. Pelaksanaan kerja paksa ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk, yang menyebabkan ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian berlangsung. Yang kedua, pengambilan paksa. Apa-apa yang diambil secara paksa oleh tentara Jepang. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga Indonesia atau keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga, perbudakan paksa. Perbudakan paksa ini banyak dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia yang banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Akan tetapi,
Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan, sehingga satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI, kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang baru mengumumkan pembentukan BPUPKI yang merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kapan dibentuk BPUPKI? Atau kapan realisasi pembentukan BPUPKI? Yaitu BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan pembentukan BPUPKI. Dengan mengetahui tujuan BPUPKI, kita juga bisa mengetahui tugas dari BPUPKI. Tujuan BPUPKI yaitu untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggota BPUPKI. Jumlah anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan Jepang. Jadi Ibu ulang, jumlah anggota BPUPKI 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajima Widyodiningrat. Wakil ketua ada 2, 1 perwakilan Jepang, Ichi Banggase Yusio, dan 1 perwakilan Indonesia, Raden Panji Soeroso. Nama BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Sumbi Tosakai. Sekarang anak-anakku sekalian, kita membahas mengenai sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi, 1 kali sidang tidak resmi. Jadi, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi BPUPKI. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai tentang dasar negara. Yang dibahas pada sidang resmi pertama yaitu dasar negara. Sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita bahas pelaksanaan sidang tidak resmi. Pelaksanaan sidang tidak resmi BPUPKI dilaksanakan pada masa reses, yaitu tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Masa reses yang dimaksud adalah masa antara sidang pertama dan sidang kedua. Dalam kesempatan ini, rapat dipimpin langsung oleh Soekarno. Rapat ini merupakan sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 anggota, membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang dilaksanakan di Gedung Chow Sangin. Ibu ulang, sidang dilaksanakan di Gedung Chow Sangin
dan kini gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sedikit tambahan pembahasan, nanti tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI secara resmi dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas dengan baik, dan tugas BPUPKI dilanjutkan oleh PPKI. Tapi nanti kita bahas pada video selanjutnya, video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu berharap semoga materi pembelajaran ini dapat kalian simak dan kalian bisa pahami penjelasan materi-materi pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat dalam belajar dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.